Selamat datang penjelajah antariksa, siap untuk mendalami sejarah dan mengetahui lebih lanjut tentang revolusi teknologi luar angkasa? The Space Race. Pada era 1950-an dan 1960-an, dunia menjadi saksi dua kekuatan besar, Uni Soviet dan Amerika Serikat, berkompetisi dalam Space Race. Space Race adalah periode persaingan intens dan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama era Perang Dingin, terutama berkaitan dengan upaya mereka untuk mencapai pencapaian penting dalam eksplorasi luar angkasa dan pengembangan teknologi. Space Race umumnya dianggap dimulai pada akhir tahun 1950-an dan berlanjut hingga tahun 1960-an. Di era 1950-an dan 1960-an, dunia menjadi peluncuran Sputnik adalah peristiwa bersejarah dalam eksplorasi antariksa yang terjadi pada 4 Oktober 1967 yang lalu. Peristiwa ini merupakan tonggak penting dalam Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Pada tahun 1995, Uni Soviet mengumumkan rencana untuk meluncurkan satelit buatan Amerika. Pada bulan Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 ke orbit bumi. Peluncuran ini menggunakan roket R-7, yaitu roket pertama yang dapat membawa muatan ke luar angkasa. Peluncuran Sputnik memicu perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini mengarah pada pendirian NASA. Peluncuran Sputnik 1 membuka era baru dalam komunikasi satelit. Sputnik 1 terus mengorbit bumi selama beberapa bulan sebelum terbakar masuk ke atmosfer pada 4 Januari 1948. Kemudian pada 12 April 1961, Yuri Gagarin dan Uni Soviet menjadi manusia pertama yang mengorbit bumi dalam program Vostok, menandakan kemenangan besar bagi Uni Soviet. Gagarin mengorbit bumi sekali dengan roket Vostok dalam durasi waktu sekitar 108 menit selama misi tersebut. Ini adalah penerbangan suborbital yang berarti ia tidak berada di orbit bumi, tetapi melakukan satu putaran penuh sebelum kembali ke bumi. Setelah program Vostok ini, Uni Soviet melanjutkan dengan program-program antariksa lainnya, seperti program Foxtrot dan Soyuz yang membawa manusia ke luar angkasa dalam misi-misi yang lebih kompleks dan berkepanjangan. Setelah Vostok 1, Uni Soviet melanjutkan dengan serangkaian misi Vostok yang melibatkan astronot-astronot lain, termasuk German Titov yang menjadi manusia termuda yang mencapai luar angkasa di dalam misi Vostok 2. Program Vostok juga mencakup misi-misi yang bertujuan untuk mengumpulkan data ilmiah, termasuk pengamatan matahari dan juga eksperimen fisika yang berada di luar angkasa. Namun Amerika Serikat tidak menyerah begitu saja. Dengan program Apollo, mereka berambisi mengirim manusia ke bulan. Amerika Serikat memulai program Apollo ini dengan tujuan mendaratkan seseorang manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi. Dan akhirnya pada 1969, mimpi itu menjadi kenyataan. Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan bersama rekannya yaitu Buzz Aldrin dalam misi Apollo 2. Dengan kata-katanya yang terkenal pada saat itu, yaitu "It's one small step for man, one giant leap for mankind." Program ini dimulai pada tahun 1961 sebagai tanggapan terhadap tantangan Presiden John F. Kennedy. Dengan Apollo 2 menjadi misi paling terkenal yang berhasil mendaratkan astronot Neil Armstrong dan Buzz Aldrin di bulan pada tahun 1969. Apollo juga membawa kemajuan pada teknologi, memotivasi generasi baru ilmuwan, dan memicu kerjasama internasional dalam eksplorasi antariksa. Warisan Apollo ini masih berpengaruh hingga hari ini. Dengan rencana eksplorasi bulan yang dijalankan oleh NASA dalam program Artemis. Program Apollo adalah salah satu pencapaian luar biasa dalam sejarah eksplorasi manusia. Sementara Amerika Serikat mencapai pendaratan bulan berawak pertama, Uni Soviet memiliki program bulan sendiri dengan misi berawak dan tanpa awak. Program Luna Uni Soviet berhasil mengirimkan pesawat ruang angkasa untuk menghantam dan mendarat di bulan. Program Luna adalah serangkaian misi eksplorasi bulan yang dilakukan oleh Uni Soviet dimulai pada
1959. Program ini memiliki berbagai tujuan, termasuk mendaratkan pesawat ruang angkasa di bulan, mengumpulkan sampel, dan mengirimkan manusia ke sana. Misi pertama yang berhasil mencapai bulan adalah Luna 2 pada tahun 1959, sementara Luna 9 pada 1966. Menjadi misi pertama yang berhasil mendarat, program ini juga mencapai pencapaian penting seperti pengumpulan sampel bulan dengan Luna 16 pada 1970. Meskipun beberapa misi mengalami kegagalan, program Luna memiliki warisan penting dalam eksplorasi bulan dan luar angkasa, serta berpengaruh dalam perlombaan antariksa dengan Amerika Serikat. Space Race meluas melampaui bulan, dengan kedua superpower mengirim pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi Venus dan Mars. Program Venera Uni Soviet berhasil mendaratkan probe 8 di Venus. Sementara, program Mariner NASA memberikan data berharga tentang Mars. Space Race juga kemudian meluas melampaui bulan, dengan kedua superpower mengirim pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi Venus dan Mars. Program Venera Uni Soviet berhasil mendaratkan probe di Venus. Sementara, program Mariner NASA memberikan data berharga tentang Mars. Tantangan untuk mencapai Mars adalah salah satu fokus utama eksplorasi luar angkasa saat ini. NASA dan agensi luar angkasa telah meluncurkan berbagai misi ke Mars, termasuk rover seperti Curiosity dan Perseverance. Untuk mempelajari planet ini secara mendalam, eksplorasi manusia ke Mars masih menjadi tujuan jangka panjang dan beberapa rencana telah diajukan untuk misi manusia ke Mars pada masa mendatang. Eksplorasi Venus juga telah menjadi fokus penting dalam eksplorasi luar angkasa. Beberapa misi telah dikirim ke Venus, termasuk lander Venera dan Uni Soviet yang telah mengirimkan data dan gambar dari permukaan Venus. Rencana untuk misi eksplorasi Venus masa depan terus dikembangkan dengan upaya untuk memahami atmosfer dan kondisi permukaan yang ekstrim di planet ini. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa penjelajah antariksa.